Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah ini dengan bersama membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa kelas hukum perdata yang saya banggakan, pada pertemuan pertama ini kita akan memahami tentang hal yang harus diterima oleh mahasiswa tentang salah satu kajian hukum, yaitu hukum perdata. Hukum perdata sendiri adalah kajian di mana lanjutan dari pengantar hukum Indonesia. Tentunya saudara sudah menempuh mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan mengetahui bahwa salah satu kajian-kajian yang ada di dalam praktek hukum adalah mengenai hukum keperdataan. Ada yang mengatakan hukum perdata, ada yang mengatakan hukum keperdataan. Itu nggak masalah ya, karena yang akan dibahas itu sama. Kalau kita melihat bahwa hukum perdata itu adalah bagian yang sangat dekat dengan praktek atau kehidupan manusia. Karena hukum perdata ini kalau di barat dikenal dengan sebutan private law, ya, hukum privat. Hukum privat itu berarti adalah hukum yang hanya berlaku bagi atau hukum yang mengikat bagi subjek-subjek privat. Subjek-subjek privat itu berarti dia adalah yang berlaku, yang bertindak, yang memiliki dampak konsekuensi terhadap privat saja. Tidak berlaku secara umum, publik ya. Nah, kita memahami di dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia ada hukum publik, ada hukum privat. Kan begitu? Ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu ada hukum pidana, hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ya ada hukum internasional, ya meskipun hukum internasional ada hukum internasional privat dan hukum internasional publik sama ya. Nah, di samping hukum publik ada hukum privat. Hukum privat maka itu mengarahnya kepada hukum perdata. Hukum perdata nanti banyak sekali. Ada hukum perikatan, ada hukum perbankan, ada hukum kekayaan intelektual, hukum perkawinan gitu ya. Nah, sebagai gambaran umumnya, sebagai lingkup umumnya, maka itu dikenal dengan sebutan hukum perdata. Maka saudara pahami baik-baik karena nanti kalau saudara lulus menjadi sarjana hukum, salah satu topik, salah satu isu hukum yang selalu ada di masyarakat adalah isu hukum perdata. Karena kita nggak akan lepas dari transaksi-transaksi ya. Transaksi-transaksi itu apa? Hubungan hukum yang timbul antara manusia, subjek hukum satu dengan subjek hukum lain. Baik, sekarang kita mulai dari pengertian hukum perdata. Hukum perdata berarti hukum yang memuat semua peraturan yang meliputi hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain, ya, di dalam masyarakat dengan menitik beratkan tadi tanggung jawab, konsekuensi, impact-nya itu perseorangan. Jadi nggak bisa impact-nya itu bukan perseorangan, nggak bisa. Impact-nya hanya kepada orang itu saja, karena saudara memiliki ikatan, karena saudara memiliki hubungan, karena saudara memiliki kewajiban, maka ya saudara harus menyelesaikannya, gitu. Bertanggung jawab, gitu.
Nah, berbicara mengenai hukum perdata, maka ada sejarahnya, ada ceritanya, gitu ya. Perlu diceritakan juga nggak sih sejarah hukum perdata sejak kapan gitu ya? Atau nanti mungkin ada sendiri ya. Nanti ada topik sendiri yang membahas itu. Kalau kita berbicara mengenai hukum perdata, maka hukum perdata ini sesuatu yang eh, kita kembali kepada bentuk hukum negara dulu saja. Kita ini negara hukum gitu ya. Negara hukum itu berarti sesuatu yang mengikat manusia atau penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia itu maka harus peraturan perundang-undangan. Gitu. Oke, kapan negara kita merdeka? Negara kita merdeka kan baru ada tahun 1945, gitu ya. Berarti kalau kita berbicara idealnya, negara kita ini baru punya hukum tuh sejak tahun 1945. Kan begitu? Itu idealnya. Lah sebelum Indonesia merdeka ada apa di situ? Sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara kita ini ada berbagai macam penguasa. Penguasa apa? Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah kolonial Belanda, ya. Kenapa dia dikatakan penguasa? Karena memang secara resmi kolonial Belanda berdiri di Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda. Ini sejarahnya ada, ya. Kapan? Sejak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, kepada Raja Belanda untuk mengatur sebuah wilayah di Nusantara dengan sebutan Hindia Belanda. Tapi wilayahnya nggak sampai Papua, ya. Hanya wilayah Jawa dan Sumatera. Kemudian selain Hindia Belanda ada apa lagi? Ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Nah, berdaulat itu apa artinya? Kerajaan-kerajaan yang secara sistem berdaulat, berdiri, ya, dikenal, ya, memiliki wilayah, memiliki otoritas, memiliki kedaulatan dan bisa menegakkan hukum. Maka kerajaan-kerajaan tadi memiliki budaya hukum masing-masing. Kadang masyarakat mengikuti budaya tadi, ada yang menyebutkan tradisi tadi dengan sebutan hukum adat, gitu ya. Misalnya budaya masyarakat Jawa terikat dengan tradisi kerajaan apa, maka tradisi kerajaan tadi menjadi budaya, menjadi hukum, jadi hukum adat, gitu ya. Nah, oke, meskipun kita tidak berbicara hukum ideal sejak Indonesia merdeka, artinya yang namanya aturan untuk orang satu dengan orang lain itu sudah ada gitu kan. Aturan untuk orang satu dengan orang lain itu sudah ada. Kenapa? Hukum perdata itu kan hukum atau aturan yang mengatur orang dengan orang lain kan gitu. Artinya, kapan hukum perdata ini ada? Oh, tentu sudah dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam mungkin ya. Ya, aturan di mana ada ketentuan anak Adam itu kan lahir secara berpasang-pasangan, maka aturannya, hukum aturan tidak tertulisnya apa? Anak pasangan yang sekarang dengan anak pasangan, jadi ada pasangan A satu dua gitu ya. Berarti yang cewek satu menikah dengan yang cowok dua, ya, yang cowok satu dengan cewek dua gitu ya. Jadi itu aturan tidak tertulisnya begitu. Nah, artinya kalau kita berbicara hukum sebelum Indonesia merdeka, hukum terkait dengan orang satu dengan orang lain, maka itu sudah ada sejak dahulu. Ya. Baik diatur oleh Hindia Belanda, diatur oleh kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara itu ya. Nah, sehingga itu menimbulkan yang namanya apa? Menimbulkan namanya hukum kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan tadi bisa tetap menjadi hukum, tapi apa? Ketika Indonesia merdeka, maka hukum itu harus diatur dalam konstitusi. Maka memahamkan ini, memahamkan tentang idealnya hukum dengan praktek tradisi masyarakat sebelumnya itu
eh, harus bisa sinkron ya, saudara sekalian, harus bisa sinkron memahaminya. Nah, karena hukum perdata itulah hukum antara orang satu dengan orang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, maka hukum perdata ini sudah ada sejak dulu, sebelum Indonesia merdeka. Kalau dalam konteks Hindia Belanda, ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, sebelum Indonesia merdeka ya. Kalau dalam konteks lain, ada hukum adat. Hukum adat itu apa? Hukum yang berlaku di masyarakat adat. Oh, mohon maaf. Hukum yang berlaku di masyarakat pribumi. Kenapa masyarakat pribumi? Sebagai gambarannya, kalian harus belajar ini juga. Belajar hukum perdata di awal-awal itu belajar sejarah juga. Di negara Indonesia, sebelum adanya Indonesia Merdeka, bahkan sampai Indonesia Merdeka, sampai tahun 2006 ya, itu masih berlaku yang namanya apa? Yang namanya golongan penduduk. Ya, golongan penduduk itu apa sih? Golongan penduduk itu artinya Indonesia itu pernah pada masa di mana penduduk itu dibagi dalam tiga bentuk golongan. Dapat dilihat di mana? Dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan penduduk Eropa, Barat dan Eropa, golongan penduduk Timur asing dan non-Muslim gitu ya, atau Timur asing dan ya Eropa gitu ya. Dan yang ketiga golongan penduduk pribumi. Intinya Timur, Barat dan pribumi lah gitu. Kalau mau memahaminya begitu sederhananya. Jadi ada di Nusantara itu kan ada orang keturunan Cina, Cina gitu ya. Itu kan dimaksud Timur asing. Orang Barat yaitu Eropa. Nah, sisanya apa? Kalau orang orang ini gimana Pak? Orang keturunan Arab ya. Itu maksudnya Timur asing ya. Kalau Eropa tuh yang bule-bule yang barat-barat kulit putih semua. Nah, di samping itu apa? Ada pribumi gitu ya. Pribumi itu apa? Yang di mana orang asli dari pribumi Indonesia. Oke, jadi di situ sejarahnya. Nah, mereka ini kan masing-masing punya tradisi, punya aturan, ya. Aturan tadi yang disebut dengan aturan hidup bagi mereka dalam perseorangan itu namanya hukum perdata. Contoh, biar gampang. Kalau mau memiliki barang, gimana caranya? Kalau mau memiliki barang tuh gampang, buat. Buat kan bisa kan? Bahan bakarnya dari mana? Bahan bakunya dari mana? Kalau buat lagi, nyari di mana? Di hutan, ya bisa. Tapi kan nggak semua orang mencari di hutan kan? Kalau mau memiliki sesuatu, caranya gimana? Beli, ya, beli, pinjam, minta, atau nunggu warisan gitu ya. Nah, yang gampang beli. Beli itu ada aturan main nggak? Nah, beli kan berarti saya pengen sesuatu, barang kamu. Kamu ingin jual apa enggak? Ya, tak jual. Berapa harganya? Harganya A, 1.000 misalnya. 1.000, berarti kamu harus menyerahkan barang ini dan kamu harus menyerahkan uang. Dari mana asal-usul harus ngasih 1.000 ini? Dari mana asal-usul saya harus bisa beli, dapat barang dengan beli itu? Kan begitu. Kenapa harus dengan 1.000 gitu ya? Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan semacam ini disebut dengan hubungan hukum perdata, di mana orang melakukan sebuah hubungan hukum, yaitu beli, jual, dan beli, dan di situ orang itu terikat. Kalau kamu mau beli, ya kamu harus bayar pakai sesuatu. Kalau kamu mau jual, ya kamu harus menyerahkan sesuatu. Maka itu yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum perdata. Itu beli. Kenapa tujuannya? Ingin Tujuannya karena menginginkan sesuatu. Mau makan,
Kita nggak punya apa-apa, cuma punya uang. Bisa nggak kita makan? Bisa, beli. Beli kemana? Ke warung. Ke warung dengan apa? Kita membayar, kita dapat makan makanan. Itulah yang dikenal dengan sebutan hukum perdata. Nah, beli ini bisa macam-macam. Kan berkembang kan nanti beli itu. Beli mobil, beli hak franchise, beli hak cipta, beli saham, beli apa lagi? Beli Bitcoin ya, beli NFT, beli kripto, ayo, saham kripto, NFT, beli barang, beli apa lagi ya? Nah, beli ini kan bermacam-macam, ini berkembang. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, membeli sesuatu. Membeli sesuatu itu apa? Berarti memberi dari subjek satu ke subjek lain, yang dimana itu perseorangan. Nanti perseorangan apa lagi? Berkembang lagi perseorangan nanti. Yang dulunya manusia ada badan hukum. Tapi itu asal usulnya adalah perseorangan. Belinya juga beli sama dulu kalau kita beli barang, nanti berubah. Belinya beli kalau dulu beli barang, nanti belinya beli perkembangan zaman. Ya tadi bisa saham, hak cipta, bisa kripto, bisa macam-macam ya, kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Nah, kembali ke konteks pengertian hukum perdata. Jadi apa hukum perdata? Kalau ada aturan yang mengatur hak-hak orang lain dalam konteks orang satu dengan orang lain dalam kepentingannya untuk kepentingan orang itu, ya, maka itulah disebut dengan hukum perdata. Hukum perdata itu berarti intinya haknya buat orang, kewajibannya dari orang. Kepentingannya buat orang itu juga. Ya, jadi nggak ada kepentingannya buat negara, kepentingannya buat pemerintah itu berarti itu udah bukan lagi hak perdata. Bisa nggak Pak dikaitkan dengan negara? Nah, ini yang mungkin nanti bisa diperdalam buat kalian mahasiswa ya. Negara itu kan punya lembaga yang namanya badan usaha, gitu ya. Dulu sempat menjadi sebuah isu badan usaha negara itu publik atau untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan privat. Ketika dia berbisnis dengan kita, contoh misalnya eh, apa badan usaha negara Garuda misalnya. Garuda itu itu untuk kepentingan privat atau untuk kepentingan publik gitu ya. Karena itu modalnya dari negara tapi dikerjakan untuk bisnis gitu ya. Nah, tapi itu terlalu 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 advance untuk saat ini. Nah, nanti saudara bisa memahami itu ketika sudah mengambil mata kuliah hukum perikatan, hukum perusahaan, ya, baru Anda paham tentang hal tadi. Sekarang kita hanya fokus kepada bagaimana memahami apa itu hukum perdata secara pengantar. Nah, dari sejarah ada Belanda, ada hukum adat. Itu semua terjadi sebelum kemerdekaan. Nah, ketika Indonesia merdeka, maka harus ada hukum sendiri. Nggak bisa lagi ketika Indonesia merdeka, hukumnya nggak tertulis karena apa? Karena sifat dari konstitusi negara kita adalah negara hukum. Negara hukum itu berarti apa? Segala sesuatu yang menjadi dasar praktek interaksi manusia itu harus ada dasar hukumnya. Oke ya, paham ya? Oke, sebelum kemerdekaan, ya pada zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda ini ada berbagai macam ketentuan-ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan ini misalnya ada aturan tentang bergelik wetboek Belanda, ada aturan tentang stadblad, ada aturan tentang hukum adat gitu ya. Jadi bergelik wetboek itu nama kitab undang-undang hukum perdata, konstitusi namanya stadblad. Ya, stadblad itu nama konstitusi. Jadi apa ya konstitusinya itu stadblad. Oke, apa konteks di sini? Konteks di sini adalah yang harus dipahami ketika Indonesia belum merdeka, maka ada hukum adat, ada hukum
kerajaan Nusantara gitu ya, kerajaan Mataram, kerajaan ini, ada Hindia Belanda karena mereka semua hidup satu wilayah di Nusantara. Mereka punya otoritasnya masing-masing, punya kedaulatannya masing-masing. Tidak semua Belanda itu punya kewenangan otoritas. Ya. Kalau dia sudah di wilayah kerajaan A, berarti ya dia harus menghormati ketentuan hukum kerajaan A. Maka Belanda tadi ya tidak serta-merta kemudian memiliki kewenangan. Nah, kalaupun dia memiliki peninggalan-peninggalan benteng, tempat dan sebagainya itu namanya Belanda kan kerjasama dengan kerajaan. Ya. Kerjasama kayak Amerika, kerjasama dengan Arab Saudi membuat yang namanya militer base gitu ya, kan sama saja. Nah ini juga sama. Jadi Belanda juga memasok persenjataan alat tempur gitu ya untuk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Itu makanya ketika ketika kita belajar saat ini ya kita bisa situasi saat ini misalnya gitu ya. Belanda itu ibarat kayak Amerika dulu tuh. Ketika kerajaan A konflik dengan kerajaan B, ya Belanda itu memasok senjata ke A gitu ya. Kemudian minta minta apa? Minta timbal balik. Kalau saya tak kasih pasukan dan senjata, ya nanti saya dapat wilayah ya. Oh nggak apa-apa, yang penting saya bantai itu kerajaan lawannya. Nah gitu. Itu yang kemudian dikenal dengan politik pecah belah ya. Dihasut, dijelek-jelekin, kemudian mereka berantem. Nah, Belanda masuk ngasih pasokan-pasokan senjata itu. Itu saya baca dalam sebuah jurnal sejarah ya. Anda bisa baca nanti jurnal sejarah atau mungkin eh, sejarah-sejarah. Meskipun ya apakah benar itu 100%? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena catatan sejarah kita ini ada yang diubah-ubah gitu ya. Setidaknya kita ada pegangan gitu. Nah, jadi hukum perdata itu sejak Indonesia merdeka ya harus ada aturan. Gitu ya. Aturan apa? Aturan yang kemudian menjadi dasar bagi suatu negara yang berdaulat. Oke, nah ini aturannya ini. Kita berbicara sejarah terjadinya KUHP, kedudukan dan dasar hukum berlakunya. Kalau kita berbicara mengenai sejarah, maka sejarahnya otomatis KUH atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ya otomatis memang dibuat oleh Belanda. Ya, karena kenapa Belanda? Karena Belanda memiliki wilayah Hindia Belanda di Nusantara, kemudian memberlakukan hukumnya di Indonesia, memberlakukan hukumnya di Nusantara, dan beberapa proklamator, sarjana-sarjana, eh, pemuda-pemuda yang terlibat sebagai gerakan-gerakan reformasi perubahan atau gerakan-gerakan kemerdekaan itu juga belajar di Belanda. Ya, Pak Soekarno belajar di Belanda, Bung Hatta belajar di Belanda, siapa lagi? Cipto Mangunkusumo belajar di Belanda, Ki Hajar Dewantara belajar di Belanda, ini semua di Belanda. Artinya apa? Mereka sudah familiar dengan tradisi praktek hak-hak hukum. Gitu. Ini hukumnya ini hukumnya ini. Nah, ketika Indonesia merdeka, kan kita butuh hukum tuh. Hukumnya nggak bisa hanya konstitusi. Masa hukumnya undang-undang dasar saja kan nggak mungkin kan. Indonesia merdeka, maka dengan ini dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang dasar. Oke, itu yang berlaku. Tapi undang-undang dasar isinya apa? Kan tidak mengatur detail gimana kalau dia mau beli, gimana kalau mau punya rumah, gimana kalau ada sengketa antara orang di Indonesia kan nggak ada kan di dalam undang-undang dasar. Makanya semenjak Indonesia merdeka, ya, semenjak Indonesia merdeka, negara kemudian mengeluarkan aturan peralihan untuk memfasilitasi hukum, setidaknya hukum perdata Indonesia, yaitu aturan peralihan itu apa? Mengatakan begini, ini sudah Anda pahami di mata kuliah pengantar hukum Indonesia harusnya. Bunyinya begini, sepanjang belum ada undang-undang baru yang mengatur, maka hukum yang pernah berlaku itu tetap berlaku.
gitu. Nah, yang pernah berlaku apa sih di Nusantara yang pernah diketahui? Ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya kan? Ada ini Statblad tentang apa ini? Statblad tentang hukum perkawinan, ya. Ada hukum acara perdata, reglemen, ya, macam-macam. Ya, ada banyak lah. Ya, itu menurut Konstitusi Indonesia, catat ya. Menurut Konstitusi Indonesia, pasal 2 aturan peralihan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu dinyatakan sepanjang semua hukum yang pernah berlaku di Indonesia, sepanjang belum ada hukum baru yang menggantikannya, maka dinyatakan tetap berlaku. Ini yang disebut dengan pasal 2 aturan peralihan. Jadi apa? Jadi kedudukan hukumnya, menurut konstitusi, sesuatu yang hukum yang sudah ada dan berlaku, maka tetap berlaku sampai nanti ada hukum yang menggantikannya. Itulah dasar hukum perdata kita. Ya. Kenapa? Karena membuat aturan hukum perdata ini itu tidak mudah, detail. Nah, kita aja hukum pidana baru ada tahun berapa? Tahun 2023. Berapa tahun setelah Indonesia merdeka? Baru ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu baru ada itu. Pidananya baru itu. Pidana saya perdata gimana? Oh, lebih jelimet. Tidak perdata juga. Perdata juga mengaturnya detail. Ya, siapa itu anak? Oh, banyak sekali. Nanti kita bahas satu persatu lah. Ya, karena saya nggak mungkin menjelaskan itu semuanya di awal. Nanti ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ditanya, apa hukum perdata Indonesia? Ya, kita Undang-Undang Hukum Perdata. Apa dasarnya? Itu kan bukan buatan Indonesia. Dasarnya Konstitusi Pasal 2 Aturan Peralihan tentang di mana tadi bukan kemudian otomatis berlaku, tapi apa? Bahasanya hukum yang pernah berlaku di Indonesia maka dinyatakan tetap berlaku sampai ada aturan yang menggantikannya. Jadi kalau sebelum ada yang menggantikannya, ya tetap berlaku. Atau ada ketentuan yang menutupnya atau menghapusnya, atau ya tadi ya menghapusnya, menutupnya gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah perkawinan. Kenapa? Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada bab tentang hukum keluarga. Salah satu bab hukum keluarga itu adalah mengatur tentang hubungan perkawinan seseorang. Misalnya syarat, umur, tanggung jawab, kemudian harta benda gitu ya. Itu kan ada dalam KUH Perdata itu. Ketika undang-undang perkawinan terbit, maka di akhir kalimat undang-undang perkawinan itu ada namanya pasal pasal apa yang namanya? Pasal penutup yang bunyinya sejak undang-undang perkawinan ini dinyatakan berlaku, maka aturan-aturan yang pernah mengatur sebelumnya di dalam ini dinyatakan tidak berlaku. Berarti di ini itu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HOCI. HOCI itu apa? HOCI itulah himpunan ordonansi perkawinan Kristen campuran. Nah, itu dia. Jadi saudara harus bisa memahami bahwa hukum perdata kita ini masih mengadopsi hukum Belanda, yang dimana hukum Belanda itu walau alam biswab masih relevan apa enggak, tetapi mau diubah ya nggak pernah terjadi gitu ya. Ya, yang relevan tadi kalau di Belanda itu sudah NBW itu udah sampai ke revisi ke-13. Kalau di Indonesia nggak direvisi KUH Perdata, tapi diterbitkannya undang-undang. Ya, undang-undang baru, undang-undang baru. Oke. Faktor penerapan hukum perdata. Hukum perdata berlaku di Indonesia ini berlaku beberapa faktor. Ini sejarah lagi nih. Politik pemerintahan Hindia Belanda. Ya, ya. Ini sejarah yang dimana sejak Belanda ada di Indonesia, mau tidak mau Belanda tidak mungkin tidak membawa hukum. Karena apa?
Bayangkan masyarakat Hindia Belanda kan sebuah wilayah berdaulat ya, yang di mana itu wilayah milik Belanda dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Raja Belanda. Sehingga apa? Sehingga kan otomatis ada penduduk kan. Penduduk kan harus diatur. Ya, kalau penduduk nggak diatur gimana? Maka diaturlah dengan KUH Perdata. Kemudian ada faktor etnis dan hukum kebiasaan ini yang disebut dengan hukum adat. Ya, ketika Belanda di wilayah Nusantara, di wilayah Nusantara ini ada masyarakat pribumi, maka ada di situ yang namanya hukum bagi pribumi. Hukum pribumi namanya hukum adat atau kebiasaan bagi pribumi itu sendiri. Nah, kalau yang belum ada ketentuan hukum yang berlaku secara nasional ini, itu ketika Indonesia merdeka, tadi sudah saya jelaskan, ada dalam konstitusi tentang pasal peralihannya. Nah, baik, jadi secara sederhana, apa itu hukum privat atau hukum perdata? Hukum privat, hukum perdata itu dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas itu hukum perdata secara luas. Dalam konteksnya kita berbicara transaksi. Berarti ada hukum dagang, ada hukum perdata, ada hukum bisnis. Ya. Padahal hukum bisnis ini transaksi luas sekali nih. Ada hukum semua transaksi-transaksi ya. Transaksi hukum dagang itu hukum transaksi ya. Nanti ada hukum dagang. Misalnya saudara naik pesawat, ada hukum pengangkutan. Ya enggak? Saudara nanti ada dijaminkan, ada namanya asuransi. Nanti ada orang kaya butuh uang, ada jaminan kebendaan, ada hukum jaminan. Nanti ada orang punya kemampuan membuat karya, karya itu bisa laku dijual, bisa menghasilkan uang, itu ada hukum kekayaan intelektual. Nanti ada orang mau buat usaha, mau buat saham, saham itu harus pakai modal, nanti ada hukum perusahaan. Perusahaan nanti ada lagi hukum perseroan terbatas, ada hukum firma, ada hukum persekutuan. Persekutuan itu berarti apa? Ada orang mau bareng-bareng mendirikan usaha, modalnya bareng-bareng. Gimana mainnya, aturan mainnya? Nah, maka itu dikenal dengan hukum persekutuan. Hukum persekutuan ini nanti kalau sudah punya konsekuensi beda-beda jadi PT. Nah, ada hukum PT. Itu hukum dagang. Kalau hukum perdata saja itu berarti ya hukum antara satu orang dengan orang lain. Ya, ya misalnya jual beli, tukar menukar. Belum ada extendednya. Ya. Kalau hukum dagang sudah masuk kepada hukum bisnis nanti ya. Nanti bisnis apa? Bisnis itu udah ngomongin keuangan, transaksi keuangan, nanti ada transaksi keuangan digital, nanti ada transaksi e-commerce, nanti ada transaksi yang terbaru ini karbon ya, bursa karbon. Waduh, itu udah hukum bisnis itu. Cyber dan sebagainya. Tapi kalau perdata ya hanya ngomongin transaksi sederhana, kamu mau jual, gue beli, apa aturannya, apa hak dan kewajibannya. Nah, perkembangannya nanti di hukum dagang. Itu yang disebut dengan hukum perdata luas dan sempit. Kalau bentuk hukum perdata ada dua, ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu sudah diatur dalam undang-undang. Kalau hukum tidak tertulis itu menjadi hukum adat. Kenapa? Nanti saudara mengambil mata kuliah hukum adat, maka di situ ada namanya hukum tidak tertulis. Ya, hukum tidak tertulis adalah hukum perdata adat. Apa hukum perdata adat itu? Mau tahu apa enggak? Contoh misalnya, kalau mau beli tanah di sini, maka kamu harus apa misalnya? Harus bakar sesajen misalnya gitu. Tanah di daerah sini, kalau kamu mau beli tanah di sini, punya tanah di sini, harus bakar sesajen dulu.
Sesajen itu kan nggak diatur dalam undang-undang tuh. Tapi masyarakat menghormati dan melakukan itu. Maka nggak bisa dialihkan balik namanya kalau nggak melakukan sesajen tadi. Nah, misalnya begitu. Itu yang disebut dengan hukum tidak tertulis. Baik, kemudian subjek hukum perdata. Nah, subjek hukum perdata ada dua. Hanya ada dua. Sampai saat ini hanya dua dan hanya ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Ya. Nah, jadi kalau ada makhluk lain nggak ada ya. Dan ketiga, substansi hukum perdata itu ada konteksnya hukum keluarga dan yang paling penting adalah transaksi lah. Sebenarnya saya tambahkan ya. Hubungan keluarga, pergaulan, dan transaksi ini. Transaksi. Kenapa transaksi? Ya karena orang itu kan bertransaksi. Anda mau pergi ke Amerika, bisa nggak jalan sendiri? Nggak bisa. Harus transaksi kan? Sama siapa? Pertama beli tiket, transaksi dulu. Kemudian di Amerika pesan hotel, transaksi lagi. Kemudian perlu beli tas, ke mall dulu beli tas, transaksi lagi. Ya, itu ya nama transaksi. Dan transaksi itu bukan sama temen, ya, bukan sama saudara, tapi sama subjek hukum, baik itu manusia atau badan hukum. Kemudian kalau mau makan, bisa nggak dapat makan? Ya kan kita transaksi. Semua apapun yang Anda lakukan itu butuh transaksi kan. Maka substansi hukum perdata itu adalah selain hukum hubungan keluarga, pergaulan, maka transaksi juga. Ya. Baik, saya pikir cukup untuk pengantar pertemuan ini. Kita akhiri dengan bersama baca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.